Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir untuk Laprak 4 counter. Yang pertama ada rangkaian sinkronus counter up. Jadi, pada rangkaian sinkronus counter up terdapat satu buah logic state yang berfungsi sebagai clock, pengganti clock, atau clock manual. Kemudian ada 4 buah gerbang J flip-flop, kemudian ada 2 buah gerbang N yang berfungsi untuk mengatur outputnya ini agar nggak keluar dari siklus, jadi dia bisa tetap berurutan. Kemudian ada 4 buah logic probe untuk outputnya. Pada langkah yang pertama, di sini input dari J dan K-nya masih satu, nilainya adalah 1. J dan K. Ini disebabkan oleh VCC yang di sini. Input VCC ini logikanya 1. Jadi di sini 1, di sini 1. Dan outputnya di sini masih 0 dan 1. Begitupun semuanya. Di sini masih 00, 00, 00, dan di sini 01. Kemudian jika kita switchkan nilainya, maka di sini nilai clock akan masuk ke semuanya. 1, 1, 1, 1. Ini jika kembali ke 0, maka output dari sini akan tunggal. Yang tadinya 01, dia menjadi 1 dan 0. Dan di sini juga, karena di sini 1, key-nya 1, maka dia akan menjadi input buat JK yang U1B ini, sehingga di sini input J-nya 1 dan K-nya juga 1. Clock-nya di sini masih 0. Dan untuk yang U2 dan U2A dan U2B, ini masih 0. Belum ada logikanya. Dan output dari sini tadi akan dia bergeser ke sini. Bukan bergeser sih, dia akan ditampilkan ke logic probe yang ini. Sehingga outputnya adalah 0001. Ini adalah biner dari desimal 1. Kemudian selanjutnya, kita switch lagi dari 1 ke 0. Maka di sini tadi dia akan berubah. Di sini tadi 1, 0, dia akan berubah menjadi 0 dan 1. Kemudian di sini juga akan tunggal, jadi 1 dan 0. Kemudian di sini inputnya akan menjadi 00, 00, karena dihasilkan dari sini. Dari outputnya tadi, karena dia tunggal lagi. Dan yang lain masih 0, karena menampilkan output logika sebelumnya. Lalu, tadi kan dari gerbang U1B ini outputnya kan 1, maka dia akan ditampilkan pada logic probe yang ini. Atau kita sebutnya ini, yang ini A, B, C, D. Jadi yang ini yang C. Selanjutnya, jika clocknya diubah menjadi 1, maka di sini clocknya akan berubah menjadi 1 semua. Dan jika kita balikkan lagi, maka kondisinya akan menjadi tunggal. Di bagian sini yang tadinya 01, yang tadinya 01 menjadi 1 dan 0. Di bagian yang U1B juga menjadi 1 dan 0. Sehingga outputnya itu bakal tampil di sini. Di yang D dan juga yang C. Sehingga jadinya di sini kalian udah tunggal dan ini masih logika yang sebelumnya. Maka dia nilainya adalah 0011. Input yang selanjutnya. Nah, di sini kan inputnya sudah berubah di switch lagi. Jadi output yang key dan key barnya ini bakal toggle lagi. Nah, gitu terus sampai
dia ke desimal 15. Sampai di sini outputnya 1111. Nah, sebenarnya fungsi dari dua gerbang N ini adalah untuk mengatur keluaran di sini agar tetap pada siklusnya. Jadi dia bisa tetap urut untuk binirnya. Kalau nggak ada ini, binirnya bisa ngelompat gitu, berantakan atau acak-acakan dia nggak sesuai siklus. Mungkin sekian untuk, ada satu lagi. Jadi kalau synchronous counter up, itu dia outputnya akan mulai dari 0000 sampai dengan 1111 atau bisa disebut dari biner 0 sampai ke biner 15 atau dari yang terendah ke yang tinggi. Kesekian untuk sinkron counter up. Selanjutnya adalah yang bagian kedua. Nah, yang kedua ini adalah sinkron counter yang kedua ini adalah asinkron counter down. Jadi pada asinkron counter down, di sini terdapat satu buah logic state yang berfungsi untuk mengatur input clocknya atau nilai clocknya. Kemudian ada VCC di setiap gerbang JK-nya, jadi jumlahnya ada 4. Kemudian ada 4 buah gerbang JK flip-flop atau IC JK flip-flop. Kemudian ada 4 buah logic state. Nah, perbedaan dari sinkron dan asinkron, kalau di sinkron itu dia clocknya itu bakal berlaku untuk semuanya. Jadi clock input di sini dia akan nyatu ke sini juga, masuk ke sini juga, masuk ke sini juga. Tetapi kalau di asinkron, clocknya itu hanya nempel atau hanya terhubung ke gerbang yang paling kiri saja, atau yang gerbang JKU1A. Nah, untuk input clock selanjutnya itu bakal diambil dari output kibar dari gerbang yang sebelumnya. Nih, jadi nanti input clock untuk U1B itu bakal diambil dari output kibar dari U1A. Kemudian input clock U2A akan diambil dari kibar U1B. Dan U2B clocknya, input clocknya itu bakal diambil dari output kibar dari U2A. Nah, langsung ke ini, apa namanya, pembahasannya. Jadi, saat clocknya di sini 0, di sini nilai dari J dan K-nya itu 1. Dan ini juga K, 1 ini dihasilkan dari VCC ini, karena VCC power ini logikanya 1. Kemudian, outputnya menjadi 0 dan 1. Nah, 1 ini akan menjadi input clock untuk gerbang U1B. Nah, jadi karena dia di sini input kibarnya 1, maka clocknya dia bernilai 1. Dan di sini masih merah semua atau 1 semua. Di sini masih 01, 01, 01 outputnya. Kemudian, untuk logika yang pertama, tadi kita sudah memasukkan nilai clocknya sama dengan 1. Jadi, di sini tadi yang masih 01, dia akan outputnya akan tunggal. Jadi, 1, 0. Kemudian, karena di sini kan output key-nya 1. Jadi, kibar itu kan kebalikannya. Jadi, dia adalah 0. Kemudian, kalau dia 0, maka nilai clock untuk U1B ini bakalan 0. Dan input J dan K-nya ini adalah 1. Karena dia ada VCC yang berlogika 1 di sini. Jadi output dari key-nya ini akan menjadi 0 dan juga 1. Di sini masih tetap karena dia masih menampilkan logika sebelumnya. Dan baca outputnya itu dari sebelah sini. 1, 1, 1, 0. Hmm.
satu 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 nol. Selanjutnya adalah ini, yaitu jika kita inputkan lagi clock yang masukin satu lagi, maka di sini tadi akan tukar lagi. Dia jadi 0, 1. Yang tadinya dia adalah 1 dan 0. Jadi kalau di sini kibarnya 1, maka masuk ke dalam clock ini, dia akan menjadi 1. Jadi output dari key ini akan menjadi 1, dan kibar ini kebalikannya, dia jadi 0. Dia toggle, tadinya 0 1 jadi 1 0. Sehingga dari kibar ini bakal ditampilkan di output. Jadinya nih 1101. Kemudian dari keybar ini juga akan menjadi input clock buat gerbang U2A. Nah, lanjut lagi itu tadi kita udah masukin clocknya satu lagi, maka dia akan menjadi 1100. Terus pokoknya dia akan toggle terus ininya, output input clocknya ini akan mempengaruhi input clock dari yang sini, tapi melalui output kibarnya. Jadi ini akan tukar-tukaran terus sampai dia kembali ke nilai 0000. Jadi kalau asynchron counter up itu asynchron counter down maksudnya itu akan dimulai dari ini output 1111 atau dari biner 15 sampai dengan biner 0 yaitu 0000. Dan dia yang diambil itu output yang diambil adalah kibarnya. Jadi kibarnya ini akan menjadi output dari setiap gerbangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.